Oke, sudah direkam 45 menit, berarti nanti selesai sekitar jam berapa ini, Kak? Jam 8 ya? Jam 8:05. Oke, sebentar saya share screen. Oke, sudah muncul ya, Kak ya? Sudah. Oke. Bentar. Oke, kakak-kakak, hari ini kita tatap maya 1 JP tentang RTL atau rencana tindak lanjut, yaitu tentang persiapannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tabi pun. Ya pun. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke kakak-kakak, di sini kita sebenarnya disuruh menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur dan ingin tahu, dan kebajikan kakak-kakak. Ini sebenarnya sama dengan tatap maya sebelumnya kita disuruh yoga, tapi kita coba untuk menenangkan hati saja kakak, untuk tenang, berpikir supaya kita memunculkan rasa syukur, ingin tahu, kebajikan supaya kita dapat fokus belajar. Selanjutnya doa bersama sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita malam ini, kita berdoa dahulu ya kakak-kakak dalam hati. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke kakak-kakak, ini kesepakatan bersama kita. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, angkat tangan. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, ini adalah refleksi dari pembelajaran modul 3. Jadi setelah kita mempelajari modul 3 kemarin yang sudah kita selesaikan 2 kali 3 JP, kita memahami penugasan RTL. Jadi selanjutnya adalah kakak-kakak melakukan rencana tindak lanjut. Ini masih dalam koridor rencana ya kakak-kakak. Oke, agenda kita sesi ini adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen 5 menit tadi, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab nanti tentang RTL 7 menit, dan penutup nanti 3 menit kakak-kakak. Jadi totalnya nanti 45 menit. Oke, kita masuk pendahuluan. Di sini kakak-kakak ada level 1, 2, 3 berwarna merah, 4, 5, 6, 7 hijau, 8, 9, 10 biru. Jadi kakak-kakak di sini persiapan belajar. Jadi dalam kira-kira kakak-kakak untuk melaksanakan RTL atau memahami RTL itu udah sejauh mana kakak-kakak? Kalau dibuat level 1, angka 1 sampai 10 kira-kira kakak-kakak itu sudah di level berapa?
Silakan kakak-kakak menulis di kolom chat kakak-kakak. Level berapa kira-kira untuk persiapan belajar kakak-kakak untuk persiapan RTL kakak-kakak masing-masing. Oke, kakak-kakak bisa langsung ditulis di kolom chat. Harapannya sudah di level yang sedikit di atas ya Kak ya. Sebentar, saya belum lihat hasil ketikannya. Oke, Kak Adi 5, Kak Agus 2, Kak Karyadi 4, Kak Aji 5, Kak Anwar 4. Oke, yang lain kakak-kakak. Kak Egi. Iya, Kak. Bantu saya untuk melihat kehadiran Kak. Kira-kira yang belum hadir siapa saja ini Kak? Yang belum hadir, Kak. Kak Pandu, Kak Eka. Kak Eka. Oke. Pandu, Kak Eka. Ya cuman itu aja sih Kak. Oke, cuman 2 ya Kak ya? Iya Kak. Oke. Sambil di Pak Jajat 3. Oh ya Kak Jajat. Berarti sudah tiga lagi yang belum hadir ya. Sambil dihubungi Kak, karena ini 1 JP sangat cepat mungkin kita selesainya. Kalau nanti hadirnya telat, takutnya tidak mengerti tugasnya, karena setelah ini RTL kakak-kakak diharapkan membuat suatu project tugas yang nanti akan dikumpulkan di LMS kakak-kakak. Oke, di sini saya tertarik ini Kak Agus. Kenapa ini level 2 Kak Agus? Boleh Baik. dijelaskan ke kami Oke, kakak-kakak. terima kasih Kak Asa. Jadi level ini kan menilai diri sendiri Kak Asa. Jadi menilai diri sendiri kalau diberi nilai tinggi ini tidak yakin dulu kan gitu. Apakah pekerjaan saya itu nanti baik, benar, bagus, gitu, sempurna apa enggak kan gitu. Kita itu sedang dalam rancangan angan-angan kan gitu. Oleh karena itu saya tidak berani menilai terlalu tinggi nilai diri sendiri. Kalau menilai orang lain mungkin wacananya beda. Melihat teman-teman itu idenya bagus-bagus, sistematis kan gitu. Cuman punya saya ini masih perlu dievaluasi, perlu ditinjau ulang, masih perlu harus banyak membaca dan banyak belajar. Jadi saya tidak terlalu pede untuk memberi nilai yang tinggi dulu. Nanti kalau sudah ada RTL yang pembanding, nah saya akan bisa memberikan O-level saya sebenarnya di sini kan gitu. Kalau ada pembanding, karena ini RTL-nya kan belum ada pembanding sehingga levelnya ini saya belum bisa memberikan nilai terlalu tinggi dulu ke ASA. Tapi nanti kalau sudah ada, oh saya di tingkatannya, di kelasnya, kalau
sekelompok ini mungkin di tingkat berapa sehingga saya bisa naik grade-nya di level yang saya ajukan nanti. Kalau sementara saya tidak berani memberi nilai tinggi-tinggi dulu. Ini nilai individu, nilai pribadi Kak Asa. Baik, Ya, Kak Agus. oke, terima kasih. Terima kasih Kak Agus. Tapi Kak Agus untuk persiapan RTL-nya ini untuk materi atau produknya itu sudah ada Kak? Ya, untuk rancangan ada, gambaran ada kan gitu. Cuman implementasinya ini masih banyak pertanyaan Kak Asa kan gitu. Nanti kedepannya ini masih mengundang masalah yang perlu ditinjau ulang. Kalau mungkin rencana bisa ditulis sementara, cuman begitu melihat di fakta di lapangan ini kendalanya yang harus disikapi, faktor pendukung dan faktor penghambatnya ini harus ditinjau ulang sehingga tidak banyak menimbulkan problem nanti kan gitu. Karena juga tidak menyangkut pekerjaan diri sendiri aja gitu Kak Asa. Oke, terima kasih Kak Agus untuk tanggapannya. Kakak-kakak, sebenarnya Kak Agus ini hanya merendah saja ini. Sebenarnya kalau menilai diri sendiri, Kak Agus itu sebenarnya sudah kita lihat kemarin ya, itu bisa dinilai ke 6 dan 7 atau ke 8 Kakak. Karena sudah sistematis dan programnya sudah bagus, proses perancangannya sudah baik. Itu rata-rata sebenarnya kakak-kakak sudah di level yang lebih tinggi daripada yang kakak-kakak nilai sendiri. Coba satu lagi Kak Adi, Agustinus Adi hadir. Siap Kak Asa. Oke. Gimana Kak Adi untuk menilai dirinya ini sebatas merancangnya saja Kak, untuk implementasinya kan kita masih di batas merancang dulu ini Kak. Izin menjawab Kak Asa. Sebenarnya menilai di tengah-tengah itu saja tadi saya refleks jawab 5 gitu. Kalau menjawab ketinggian kayaknya kok terlalu ambisius gitu. Saya setuju dengan Pak Agus tadi sih sebenarnya. Karena ketika kita merancang ini kita akan melihat situasi dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah kita masing-masing. Terkadang apa yang menjadi keinginan kita itu tidak seimbang atau tidak sesuai dengan realita yang ada di sekolah. Mungkin itu sih Kak Asa. Tapi ya kalau lihat kita mau membuat program itu pasti memberikan yang terbaik. Tapi andaikan memang program itu tidak bisa diwujudkan, ya kita mungkin akan simpan dahulu untuk menjadi program kita di masa yang akan datang. Itu saja Kak Asa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adi. Ya, seperti yang bilang oleh Kak Adi barusan, program itu memang dibutuhkan dukungan dari rekan sejawat dan yang lainnya. Kalaupun tidak ada dukungan, ya bisa disimpan untuk program yang berikutnya. Tapi kalau memang kita yakin Kak program itu baik, ya kita sampaikan dengan baik juga. Saya yakin nanti teman-teman atau rekan sejawat kita juga akan menerimanya dengan baik juga. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Adi dan Kak Agus. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Adi dan Kak Agus. Kita lanjut ya Kak ya. Oke kakak-kakak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kakak-kakak nanti dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek atau PJBL melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi kalau bisa kakak-kakak ini dimintanya dari modul ya PJBL. Jadi ada proyeknya ya kakak-kakak. Oke, ini kakak-kakak mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek PJBL. Nah, ini kakak-kakak ada pertanyaan, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi
dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, ini kakak, saya coba ini ya, berkomunikasi dengan kakak-kakak terkait dengan pertanyaan ini. Bisa dipahami ya kak ya? Insya Allah. Oke, sambil Tapi dibaca. asa Ya, gimana Kak Agus? ya, jadi ini kan ada kata project di sini ini kan kami menangkapnya bisa pengertiannya bisa dua gitu. Yang pertama ada pembelajaran yang apa bentuk program yang sifatnya itu project based learning kan gitu. Jadi kita menangani munculnya suatu kegiatan itu karena ada masalah pada waktu treatment diberikan di lapangan. Itu proyeknya itu project based learning kan gitu. Yang satu proyeknya P5 kan gitu. Kalau proyeknya P5 ini kan penanganannya terencana kan gitu ya. Bukan semacam problem solving kan gitu. Maka proyek yang dimaksud harus KASA diperjelas sehingga kita arah berpikirnya mengikuti pemikiran KASA gitu. Apakah ini project based learning atau proyeknya semacam project B5 gitu KASA. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agus. Ini kita bukan base learning Kak, tapi untuk semacam P5. Kalau project itu tentunya program itu ada projectnya yang kakak-kakak buat. Misal seperti kemarin siapa untuk tanaman obat, kan projectnya tanaman obat ada hasilnya seperti itu. Jadi bukan untuk pembelajaran sebenarnya, jadi untuk suatu program. Seperti itu Kak Agus. Oke, terima kasih. Oke, ini kemarin Kak Jajat hadir, Kak Jajat. Siap, siap. Oke. Kak Jajat, ini ada pertanyaan nih. Sebenarnya pertanyaan juga untuk pendapatnya Kak Jajat ini bagaimana kira-kira kalau pembelajaran itu dilakukan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah itu gimana Kak tanggapan Kak Jajat? Berarti dengan guru lain gitu ya? Iya Kak, betul. Atau seprofesi guru penjas, enggak? Bisa dengan sesama di dalam lingkungan sekolah Kak, bisa dengan guru mapel, guru kelas, guru penjas itu sendiri. Gimana Kak? Ya, istilahnya kalau menurut saya ini ya bisa sih dilakukan. Ya misalkan senam pagi atau senam setiap Jumat itu kan Kak sama juga begitu gitu. Jadi ada pendampingan untuk anak-anak. Ikut-ikut berterlibat semuanya gitu. Itu aja Kak. Itu bisa juga mungkin nggak tahu, coba. Iya, baik. Kalau di sekolah Kak Jajat komunitas belajar sudah ada ya Kak ya? Yang berjalan mungkin atau hanya sekedar nama. Biasanya beberapa sekolah SD kan komunitas belajar hanya nama tapi belum jalan. Iya, mungkin sekedar nama tapi belum begitu jalan di sekolah saya itu. Oke, terima kasih Kak Jajat untuk tanggapannya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Jajat. Satu lagi Kak Eka. Kak Eka hadir. Hadir Kak, lagi di jalan Kak. Oke. Sambil ngobrol dikit Kak Eka. Di sekolah Kak Eka itu menjalankan P5 enggak Kak? Iya Kak.
P5-nya boleh tahu tentang apa, Kak? P5. Pertama kali itu apa itu Kak? Ya, bazar makanan kayaknya itu Kak. Yang itu Kak ya? Bazar makanan, Kak ya. Jadi apa ya namanya kalau proyeknya membuat makanan seperti itu, Kak, tiap kelas. Iya, tiap kelas Kak. Oke, ya sudah, ini Kak Eka masih di jalan, hati-hati di jalan Kak Eka. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan ya Kak ya. Di sini sedikit ada pertanyaan, kakak-kakak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat kakak-kakak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran untuk peserta didik? Gimana kakak-kakak yang mau menjawab, ada nggak nih? Ini sebatas kita sharing ya Kak ya. Ini hari ini banyaknya ngobrol ini. Yang ditampilkan slide adalah pertanyaan pemantiknya lah. Oke, Kak Tugino, persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan adanya kegiatan kita nih PKG ini memang sangat perlu sekali teman-teman kita membantu kita, Kak. Contohnya kemarin ada saat pembuatan video. Saya sendiri tidak melibatkan 1 atau 2 orang, bahkan beberapa orang untuk membuatkan video itu. Itu hal yang lain dalam status dalam mengajar pun begitu, juga ada LCD segala macam itu saya terus terang memerlukan bantuan teman-teman semua. Jadi apa yang saya rencanakan itu akan berjalan dengan baik. Kemudian alhamdulillah hasilnya pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi anak-anak malah justru hal yang seperti itu malah tertarik sekali, Kak. Ada contoh dari LCD, kemudian anak itu kita lepas, mereka komunikasi dengan sesama anak, terus kita tuh tinggal melengkapi hal-hal yang kira-kira anak tersebut belum memahami apa yang kita ajarkan. Jadi anak itu buat senang dan senang sekali. Bahkan anak-anak itu malah mau yang tadinya nggak mau bertanya, malah mau bertanya. Jadi kreativitas anak itu terbentuk sama sekali. Dan sekali-kali sementara itu Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di dalam pembelajaran Kak Tugino menjadi lebih berdampak baik ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak, betul sekali. Oke. Bahkan sampai orang tua itu menanyakan, hari ini praktek apa Pak? Ini praktek apa Pak? Sampai seperti itu. Ada di grup kami, alhamdulillah kami buat grup untuk PJOK, setiap kelas saya punya grup. Jadi wali murid pun komunikasi sekali Kak untuk pembelajaran yang kita ajarkan itu. Oke, Kak Tugino di sekolah guru PJOK sendiri atau ada yang lain Kak? Alhamdulillah ada 2 orang, saya dengan Pak Sarjito. Kemudian saya ada kelas 4, 5, 6, Pak Sarjito kelas 1, 2, dan 3. Jadi kami kolaborasi lah, kami berdua itu saling mengisi, dan kemudian sarana sekolah yang tidak ada kami saling melengkapi lah kami berdua itu kan. Berarti kakak dengan guru PJOK satunya sudah saling ibarat kata sering diskusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga ya Kak ya? Iya, alhamdulillah seperti itu Kak. Coba kan kita ini ada kendala lagi nih. Kami berdua ini sama tuanya, jadi untuk media yang terbaru itu memang kami agak terlalu ke belakang, maka kita harus menentukan dari narasumber sekolah kita terus kita libatkan terus. Kemudian kalau bisa nih semester yang akan datang itu ada yang masuk ke sekolah saya karena beliau adalah pensiun di tanggal 2 bulan 2 ada pensiun kembali. Jadi kemarin diajak ke PKG pun beliau sepertinya tidak aktif karena ya itu tadi, karena tanggal bulan 2 perencanaan sudah pensiun. Kebetulan ini nanti mungkin ada teman kita yang mau mengisi, kalau memang bisa mengisi ke sana ini Kak. Iya, Alhamdulillah. Dari grup kita kayaknya ada yang bisa Kak. Bisa, siap kayaknya ya Kak ya. Siap membantu ya Kak EM. Alhamdulillah, terima kasih banget itu. Jadi kerja kita
eskul dan segala macam bisa berjalan semua kalau ada yang membantu lagi. Syukur yang masih muda-muda itulah. Kita hanya bisa berencana, tetapi pelaksanaannya kalau sendiri itu memang luar biasa. Seperti yang anak saya, wah ada P5 ini, anak-anak itu harus bisa bisnis, bisa buat kue, bisa membuat penemuan-penemuan dari barang bekas dan segala macam, terus pemasaran. Jadi kalau misalkan dia hanya sendirian kayaknya tidak memungkinkan. Jadi hasilnya kita itu kan. Jadi anak-anak sudah diberikan motivasi untuk dari barang bekas gimana caranya untuk menjadi barang hasil. Kemudian anak-anak sudah belajar masak, bahkan tampil seni budaya pun alhamdulillah P5 itu memang sudah berjalan tempat sekolah kita. Mudah-mudahan kurikulumnya tidak berubah lagi. Nanti pementerinya berubah, semua berubah lagi. Ini mau berubah ini Kak. Kurikulum deep learning katanya. Baru lagi. Oke, terima kasih Kak Tugino untuk tanggapannya. Kita beri 2 tepuk untuk Kak Tugino. Selanjutnya di sini kakak-kakak, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke. Saya pengen dengar suaranya Kak Yuda. Kak Yuda hadir, Kak Yuda. Kak Anggun. Iya, Kak Asa. Oke. Terbaca ya slide-nya ya Kak Anggun ya? Terbaca, Kak Asa. Oke, boleh Kak Anggun untuk menanggapi slide ini? Baik, Kak Asa. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Kak Asa. Suaranya hilang tadi Kak Anggun. Oh iya. Ini dua pertanyaan ya. Bisa disatukan aja Kak. Apakah pemahaman saya terhadap bagaimana dan dampaknya dalam penerapan sudah berdampak pada pembelajaran? Oh ya, jadi choice, voice, dan ownership itu kan tentang keberpihakan pada peserta didik ya Kak, yang mana di situ bukan gurunya yang menetapkan anak tersebut mau mengikuti sebuah proyek yang mana, tetapi anak tersebut diberikan pilihan atau bisa memberikan ide kreatif mereka terhadap proyek apa yang ingin mereka laksanakan atau mereka kerjakan, sehingga mereka dapat bertanggung jawab terhadap proyek yang akan mereka laksanakan dan memiliki sikap yang bertanggung jawab ya Kak Asa. Kemudian kalau menurut saya dalam PJBL ini sendiri, ketika anak dilibatkan voice, choice, dan ownership-nya, guru itu bisa memberikan sebuah batasan terhadap proyek yang mereka buat. Misalkan memberikan 2 atau 3 model proyek yang salah satunya akan bisa dikerjakan oleh peserta didik itu sendiri, Kak Asa. Kurang lebihnya begitu, Kak Asa. Oke, terima kasih Kak Anggun. Jadi kakak-kakak, untuk penerapan ini kakak-kakak, seperti misalnya di dalam P5 yang disampaikan Kak Anggun tadi, kakak-kakak bisa memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak. Jadi jangan tiba-tiba kita memilih satu dan anak-anak harus melakukan itu. Jadi keberpihakan kepada peserta didik ini kita harus memperhatikan voice, suara anak-anak, choice, suara mereka untuk memilihnya, dan ownership, itu tanggung jawab setelah mereka memilih pilihan tersebut. Seperti itu ya kakak-kakak ya.
Oke, kita beri 2 tepuk dulu untuk Kak Anggun. Kita lanjut, Kak. Karena ini cepat waktunya. Di sini kakak-kakak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu tujuan utamanya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Pembelajaran yang berkelanjutan, itu maksudnya adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi kita tidak hanya mendapat perubahan dalam diri kita, tapi jika di sekolah kita itu ada rekan-rekan sejawat, kita mempunyai keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat menjadi lebih baik atau lebih aktif lagi atau berinovasi. Oke, kakak-kakak, ini sedikit nanti ini saya membacakan ternyata tentang RTL, pengantar tugas. Nanti kakak-kakak, ini sambil didengarkan saja, Kak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah ini, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah, agar kakak-kakak memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK ini, program yang dimaksud oleh PKG PJOK ini adalah program atau kegiatan kokurikuler, kakak-kakak. Jadi kalau bisa nanti untuk pembuatan RTL-nya jangan intrakurikuler. Jadi kokurikuler atau P5 boleh, Kak. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Nanti kakak-kakak itu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, pengantar tugasnya sebelum merancang kegiatan, kakak-kakak melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki sekolah. RTL yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi pada kakak-kakak. Penilaian tugas ini meliputi adalah 1. Tujuan programnya, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Jadi masih dalam ranah rencana ya, Kak ya. Namun nanti ini RTL ini harus disampaikan ke sekolah kakak-kakak masing-masing. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Jadi nanti dimasukkan ke dalam LMS kakak-kakak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi ini harapannya dalam modul ini kakak-kakak itu membuat rencana yang akan disampaikan adalah rencana yang belum ada di sekolah kakak-kakak atau belum berjalan, seperti itu. Yang kedua, ada notulen catatan diskusi KBS terkait RTL, bahan tayang perencanaan berbasis proyek dalam komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Oke, ini ada kutipan dari Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke, ini tugasnya ini adalah penugasan mandiri kakak-kakak. RTL ini tugas perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan khususnya adalah kakak-kakak memahami RTL melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, sebentar Kak.
Oke, di sini ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak-kakak nanti yang pertama adalah membuat bahan tayang. Jadi bahan tayang itu yang nantinya mungkin bisa di-share melalui LCD. Kakak-kakak membuat PowerPoint maksimal 9 slide yang isinya adalah 8 komponen program. Jadi yang pertama itu slide pertama judul program atau kegiatan, yang kedua latar belakang, 3 tujuan program, 4 itu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi maksudnya yang kelima ini rekan sejawat dalam komunitas belajar itu guru apa yang terlibat, apakah guru mapel, guru PAI atau guru PJOK juga. Itu nanti bisa ditulis di slide kelima. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7, rencana evaluasi. 8, kemungkinan tantangan. Jadi kakak-kakak, RTL-nya nanti kakak-kakak yang kakak-kakak buat nanti dikumpulkan lewat LMS, nanti mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Jadi nanti kakak-kakak itu tugasnya selain membuat RTL ini isinya seperti yang kemarin, Kak. Rancangan kakak-kakak itu dibuat PPT 9 slide paling banyak, paling sedikit 8 slide. Nanti kakak-kakak presentasikan, jadi divideokan, Kak. Tidak usah lama-lama, mungkin 10 menit. Videonya 8 menit boleh. Nanti dipresentasikan di sekolah kakak-kakak masing-masing. Jadi nanti di dalam video kakak-kakak mempresentasikan, nanti ada diskusinya juga. Nanti dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah tersebut. Setelah nanti kakak-kakak membuat video sudah jadi, kakak-kakak tinggal diunggah tugasnya. Nanti unggah tugas itu bisa bahan tayang seperti video atau foto, dokumen lainnya yang relevan di LMS. 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kakak-kakak mungkin nanti ini penyampaian RTL di sekolah, kalau mungkin nanti disetujui sekolah kan baik. Kalau tidak ya tidak apa-apa kakak-kakak. Mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi. Oke, yang C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi tadi Kak ada 8 komponen ini. Yang pertama itu judul program kegiatan, lalu latar belakang, nanti kakak uraikan secara singkat konsep-konsep materinya. Kakak-kakak dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang sudah kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak nanti bisa kembali melihat di modul 2.3, 2.4, dan 2.5 itu tentang pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau SEM. Nanti bisa membuat RTL-nya juga seperti SEM juga boleh, Kak. Oke, ini pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan tentang suara, pilihan, dan kepemilikan. Voice, choice, dan ownership tadi ya kakak-kakak. Selanjutnya tujuan program. Kakak-kakak juga harus membuat di dalam slide itu secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi nanti kegiatannya, tujuan programnya itu harus jelas kakak-kakak. Capaian langkah-langkah yang keempat ini. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi capaian-capaiannya juga diuraikan, nanti kakak-kakak
Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Jadi program ini seperti saat kita sama-sama mempelajari SEM kemarin, kakak-kakak peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari memulai perencanaan, hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek tersebut. Oke, yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi kakak-kakak, program yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Nanti dijelaskan kakak-kakak dalam slide skala program yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, dan usia. Jadi kelas berapa yang nanti akan dilibatkan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Jadi seperti itu. Misal kakak-kakak membuat proyeknya itu yuk gerak. Misal Joni sebagai guru PJOK ini nanti untuk mengembangkan materi, aktivitas konsep usaha, misalnya seperti itu. Nanti mungkin ada guru yang namanya Yuni sebagai guru mapel IPA. Nanti bisa berdiskusi bersama juga. Jadi nanti dilibatkan kakak-kakak guru-guru mapel yang lain dalam video. Jadi tidak hanya PJOK saja, kalau bisa yang lain juga terlibat. Seperti itu Kak harapannya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nanti kakak-kakak menjelaskan di dalam slide kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan. Selanjutnya, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Nanti jelaskan alat pengumpulan datanya yang digunakan. Misalnya melalui wawancara, survei, atau refleksi dari murid tersebut. Yang kedelapan ini kemungkinan tantangan. Jadi nanti dijelaskan kakak-kakak. Namanya rencana itu kan kita sudah membayangkan mungkin tantangannya apa dalam program ini pada saat nanti kita menjalankannya, saat implementasi itu dibuat kemungkinan tantangan yang akan timbul dan rencana solusi yang akan direkomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi nanti di bagian ini kakak-kakak saat presentasi di depan kelas nanti bisa memunculkan kemungkinan tantangannya seperti ini atau sebuah masalahnya seperti ini. Nanti bisa berkolaborasi dijawab dengan guru mapel lain. Jadi bisa mengatasi. Jadi guru lain juga bisa memberikan solusi dalam mengatasi tantangan itu. Oke, selanjutnya aspek penilaian RTL. Yang pertama, tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Mendukung penumbuhan suara voice tadi, voice, choice, dan ownership. 3. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan program. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta, lini masa, 3 potensi tantangan, 4 rencana dan solusi untuk mengatasinya. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan. Yang kedua, upaya yang untuk penempatan peserta didik. 3, rencana pelibatannya.
Yang terakhir, rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil, teknik pengambilan datanya. Yang tadi sudah disebutkan seperti mungkin wawancara, lewat survei, atau lewat yang lain. Oke, ini kakak-kakak, kita ada di sini. Penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar RTL ini, kakak-kakak, diharapkan 6 hari ke depan, sebenarnya kita sudah mundur 1 hari, jadi 5 hari ke depan, itu nanti kita ada pertemuan umpan balik RTL. Sebelum itu nanti di selanjutnya, boleh besok kakak-kakak itu menyusun dan mengunggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dokumen lain yang relevan. Lalu kakak-kakak nanti setelah diunggah di LMS RTL-nya, nanti setelah penilaian kita melakukan umpan balik melalui tatap maya. Oke kakak-kakak, sudah masuk ke diskusi dan tanya jawab. Di sini kakak-kakak, boleh kita diskusi ini kakak-kakak untuk persiapan RTL ini tugasnya bagaimana? Boleh kita bertanya. Persilakan. Oke, Kak Egi atau Kak Tugino dulu tadi. Saya kalau sedang buka Gmeet ini tidak bisa lihat ininya. Kak Tugino dulu saja ya Kak Egi ya. Iya Kak, siap Kak. Oke Kak Tugino, persilakan. Wah, terima kasih banget ini. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ini, kayaknya pembuatan ini langkah-langkah apa saja sih yang harus saya siapkan? Karena dia ada kaitannya dengan diskusi, dengan kegiatan anak. Jadi untuk perencanaan itu apakah seperti kemarin diurutkan seperti kemarin perencanaan kita kemarin, kemudian ditambahkan dengan langkah-langkah apa sih tambahan untuk melengkapi kegiatan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tugino. Ini Kak, ini boleh difoto, jadi nanti isinya dalam RTL-nya adalah 1-8 ini, kakak-kakak nanti diuraikan masing-masing. Untuk langkah-langkah persiapan di RTL-nya nanti kakak-kakak lebih gampangnya membuat slide. Setelah slide ini jadi dari 8 komponen program yang saya tampilkan, nanti membuat PPT, PowerPoint, ditampilkan di depan guru yang lain, rekan sejawat kita. Kita sampaikan saja Kak nanti program yang kita buat. Programnya bisa yang kemarin boleh Kak. Sama dengan kemarin ya? Ya bisa. Yang aku yang apotek hidup lah kasarnya apa Koga kemarin ya? Ya, karena ini RTL kan rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut dari kemarin gitu ya. Kemarin yang kita rancang. Oh ya, terima kasih banget. Oke. Terima kasih Kak Tugino. Kak Egi, gimana Kak Egi? Terima kasih banget saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak, kemarin kan yang sudah saya paparkan kemarin walaupun belum selesai karena saya juga kemarin kan tidak tahu kalau HP-nya mati karena pakai data HP itu Kak. Nah itu sebenarnya rencana yang saya buat, yang saya paparkan kemarin itu memang seperti itu Kak. Namun kan membutuhkan waktu itu Kak. Membutuhkan waktu yang lumayan sih Kak itu Kak. Untuk pelaksanaan ya? Pelaksanaannya, karena memanfaatkan lingkungan halaman sekolah yang ada, itu kan kemarin itu saya mengaitkannya pengaruh makanan bergizi terhadap tingkat kebugaran Kak. Jadi membiasakan kita makanan bergizi dan sehat itu saya kemarin menanam tanaman sayur kan Kak. Itu sebenarnya sudah lama, maksudnya sudah lama saya rencanakan, saya sudah menyiapkan kayak pupuk organiknya, memanfaatkan daun-daun yang ada itu sudah mulai saya buat. Cuman
Itu juga saya sampaikan ke kepala sekolah dan kepala sekolah mendukung, cuman pelaksanaannya belum, Kak. Oke, berarti memang belum berjalan di sekolah. Nanti bisa langsung sekalian aja Kak Egi untuk membuat tugas ini, sekalian penyampaian ke mereka. Siapa tahu nanti diterima programnya Kak Egi. Ya, ini melibatkan semua komponen, Kak. Semua komponen yang ada di sekolah, semua guru termasuk penjaga, terus satpam, itu nanti terlibat, Kak. Dan wali murid juga terlibat. Peserta didik. Nanti yang melaksanakan itu peserta didik dari persiapan, terus menanam, merawat, hingga nantinya memanen, dan kita ajarkan ke anak untuk menjual hasil panennya seperti market day tadi, dan bisa mengolah juga sih Kak dari hasil panennya itu. Intinya dari kita membiasakan itu untuk mengkonsumsi makanan sehat, di mana kalau pandangan saya sih Kak, pandangan saya kan makanan yang kita makan sekarang kan sudah mengandung banyak pestisida kan Kak. Harapannya anak terbiasa memanfaatkan lingkungan antinya di lingkungan sekitar rumah ada lahan kosong, bisa memberikan masukan kepada orang tua untuk menanam tanaman sayur yang sederhana untuk dikonsumsi mereka sehari-hari sih Kak. Itu sih tujuannya. Oke, terima kasih Kak Egi. Berarti itu baik Kak Egi. Nanti tinggal coba dilakukan ininya presentasi ke dalam sekolahnya itu. Oke Kak, sebentar ini Kak Tugino mau wasit tadi katanya. Kita foto dulu ini Kak. Jadi nanti sesi berakhir kita sudah selesai, tidak usah foto. Foto dulu Kak, kita aktifkan dulu diaktifkan kameranya. Kak Anggun, Kak Yunita, Kak Eka, Kak Yuda, Kak Rini, ayo kita foto. Kak Anggun, Kak Yunita, Kak Yuda. Oke. Kak Anggun, Kak Yuda. Saya kangen ini sama kakak-kakak semua ini. Pengen kalau bisa luring lagi kapan gitu. Kan seru. Pak Jaja sudah menyiapkan tuh Kak luringnya Kak. Iya, duitnya masih di aku kakak-kakak. Rencananya kapan? Oh, mau beneran deh? Alhamdulillah. Waduh. Ini Kak Jajat. Kak Jajat. Foto ayo Kak. Wah, kabur. Ya udah Kak, kita foto dulu. 1, 2, 3. Foto yang pakai gaya Kak, sekali. Siapa yang mau memimpin Kak? Foto itu Kak dengan Egi. gaya. Oke, kita ikuti gaya Kak Egi ya. Bentar ini macet. Oke, izin menyimak. Kak Yuda lagi ada kegiatan. Oke, Kak Yuda. Yuk, fotonya kita ikuti gaya Kak Egi nih. Apa ini namanya Kak? Meluncur. Terbang naik, Kak. naik. Prestasi naik kemarin itu. Oke, yuk siap. 1, 2. Senyum ya Kak ya. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Kita lanjutkan ini. Setelah ini selesai. Asang. Gimana Kak Yun? Kalau RTL-nya misalnya beda dari yang kemarin yang dikumpul, itu masih bisa atau yang harus yang kemarin yang setelah dikumpul? Bisa Kak. Saya kemarin juga jadi peserta itu buat rencananya tentang olahraga tradisional, tapi pelaksanaannya saya tentang Jusasih namanya, Jumat Sehat dan Bersih. Ada makan bersamanya, ada segala
ada senamnya, ada jalan-jalannya. Boleh beda Kak, nggak apa-apa. Yang penting tugas RTL-nya ini jalan Kak. Jadi yang penting ini minggu depan itu kita harus presentasi untuk RTL, tapi untuk hasil akhirnya itu nggak dilaksanain atau gimana? Oke, jadi tugas di sini ini kakak-kakak adalah penyampaian RTL. Rencana tindak lanjutnya hanya sebatas penyampaian program kakak-kakak ke dalam komunitas belajar di sekolah kakak. Untuk tindak lanjut untuk prakteknya nanti kakak-kakak kalau bisa ya berjalan tapi di luar program PKG ini, karena yang diminta hanya sebatas penayangan program kakak-kakak ke dalam komunitas belajar. Seperti itu Kak Yunita. Siap, Kak. Oke. Ya harapannya semoga saja kakak-kakak dengan program yang disampaikan itu diterima sekolah, menjadi program andalan kakak-kakak untuk branding sekolah lah misalnya seperti itu. Ini Oke, tetap tadi harus ya? per orang satu ya? Iya tetap per orang satu. Oke, siap. Oke Kak Margiono tadi mau bertanya, boleh Kak Margiono? Iya, ini tadi mau bertanya tapi kayaknya udah kejawab itu. Artinya gini Kak Asa, saya juga kemarin itu kan programnya program jangka panjang. Jadi sementara ini punyaan saya kemarin baru tahap usulan dari kepala sekolah udah direspon sih untuk pengadaan PEPing itu. Tapi kenyataannya PEPing ini kan belum terrealisasi, belum terrealisasi, ya. Belum terwujud. Nah, sementara padahal yang kami harapkan setelah PEPing itu terwujud, nah kami dengan anak-anak itu yaitu akan menindaklanjuti pembuatan gambar untuk pembuatan lapangan mini. Pembuatan lapangannya. Nah, tadi udah kejawab kayaknya kalau diganti ya boleh, kalau tidak diganti yang penting kan di situ rencananya ya Kak Asa ya. Iya, rencananya sudah disampaikan dalam bentuk nanti penampilan slide gitu Kak. Ya, PowerPoint yang ditampilkan melalui LCD proyektor seperti itu. Iya. Berarti artinya kalau diganti bisa, kalau lanjut juga bisa ya Kak Asa. Bisa, iya Kak. Terima kasih Kak Margiono. Ada lagi kakak-kakak yang ingin didiskusikan atau ditanya? Oke. Kak Adi ya, Agustinus Adi. Iya Kak Asa, saya ini bingung Kak Asa. Kok ini harus dipresentasikan ke teman-teman rekan sejawat gitu ya? Itu yang pertama. Iya, seperti itu. Dalam minggu ini itu harus juga selesai Kak saya. Iya, jatah untuk pengerjaannya 1 minggu. 1 minggu ya. Kalau misalnya molor, boleh nggak Kak saya? Soalnya saya ada UP-nya dalam waktu dekat ini. Iya, dapat tanggal berapa Kak Adi? Dapat tanggal 17 gitu, hari Minggu. Hari Minggu ya, sama Kak Adi. Kalau misalnya boleh mundur, rentangnya sampai tanggal berapa ya? Ini masih kalau pengen ke situ. Ya Kak, ini saya bahas juga untuk sekalian, tidak hanya tugas yang ini Kak, tugas-tugas yang sudah. Ini kita kan selesai program itu tanggal 29 PKG PJOK ini. Itu tanggal 29 itu sudah akhir. Tapi kita diminta untuk mengupload semua tugas itu tanggal 25 paling lambat sudah selesai semua. Nah, tanggal 25 itu sudah mulai bahasanya dikolek ya oleh pusat, itu nilai-nilai hasil akhirnya akan dibuat sebuah pleno kelulusan seperti itu Kak. Jadi diharapkannya sebelum tanggal 25 itu sudah semua. Tanggal 20 nggak apa-apa Kak. Seperti itu Kak. Terus kalau misalnya kita melibatkannya tidak keseluruhan guru, boleh tidak? Misalnya komunitas belajarnya itu
antara rentang 5 sampai 10 orang gitu untuk di dalam video itu, boleh nggak Kak Asa? Boleh Kak. Jadi kan seperti saya itu pelibatannya hanya mengajak guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, guru PAI, dan 2 guru kelas. Jadi waktu saya presentasi itu cuman ada 6 sampai 7 orang. Itu nggak apa-apa Kak. Tidak harus semuanya. Kalau di SMP kan ada 40-an lebih. Iya. Kalau semuanya kan jadi kayak IHT nanti Kak. Ya ini Kak Asa mungkin menjadi sebuah pemasukan untuk rekan-rekan yang lain supaya tidak terpaku kepada jumlah peserta kan gitu. Betul. Karena kalau melihat kondisi di sekolah itu pasti kan ya mohon maaf ada yang bisa, ada yang tidak gitu kan, karena melihat kesibukan. Jadi ya kalau misalnya ada kesempatan untuk memberikan apa ya, tidak terbatas orangnya, ya itu sangat membantu. Karena saya juga dari tadi agak melihat tugas ini kayaknya tugas yang paling berat untuk para rekan-rekan yang lain gitu loh, kalau melihat dari rentetan 8 item yang harus dipersiapkan, walaupun kita kemarin sudah menjawab atau sudah mengerjakan itu gitu aja Kak Asa. Makasih Kak Asa. Oke, terima kasih Kak Adi. Jadi kakak-kakak itu membuat slide itu hanya memindahkan Kak dari yang kemarin sudah direncanakan menjadi sebuah slide nanti ditampilkan. Nah, penampilannya itu nanti kakak-kakak bisa memilih guru siapa saja yang akan ada di dalam video tersebut. Tidak semuanya ya Kak ya, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan kakak-kakak. Akhir sesi kita hari ini merefleksikan pembelajaran modul 3 tentang merencanakan, memahami penugasan untuk RTL besok. Penutup. Oke kakak-kakak. Satu lagi yang mau bertanya boleh Kak, satu saja. Atau cukup tentang RTL ini? Cukup. Cukup ya Kak Aji. Semangat ini Kak Aji. Oke, kita lewat 15 menit ini Kak. Nggak apa-apa ya? Ya Kak. Oke, berarti kakak-kakak dianggap sudah mengerti semua untuk tugasnya ya Kak ya besok ya Kak? Saya belum mengerti Kak Asa. Waduh, Kak Jajat. Oke, mau tanya apa ini Kak Jajat? Ya, masalah pembuatan slide ya. Slide RTL ya, PowerPoint. Yang tadi itu yang kolaborasi dengan guru yang lain. Soalnya di sana bingung juga saya mau ngebantu gimana ya, karena belum ada apa. Kak Agus ketawa, Kak Agus senyum-senyum ya. Belum ada apa istilahnya komunitas ya. Gitu. Oke. Jadi Kak, komunitas itu kita berdiskusi sesama rekan sejawat tentang pembelajaran itu sebenarnya sudah seperti komunitas walaupun belum memiliki nama sebenarnya Kak. Jadi tugasnya Kak ini hanya penyampaian, mungkin misal Kak Jajat punya program apa disampaikan ke teman-teman nanti dalam bentuk video, itu nggak usah banyak-banyak Kak. Videonya hanya menjelaskan, nanti di dalam itu ada kayak tadi yang di slide 8 itu menampilkan sebuah tantangan dalam program yang kita sampaikan. Apakah ada solusi disampaikan ke rekan sejawat nanti, atau sebuah pertanyaan tanya jawab seperti itu Kak. Kalau saya kemarin 12 menit bikin. Ya udah. Ya nanti saya tanyain lah sama kawan gimana caranya. Oke, semangat Kak Jajat. Videonya sudah jadi ya Kak? Sudah, ada 2, belum dikirim tapi Kak. Oke, itu kalau sudah masuk ke link Drive atau YouTube, tinggal kirim linknya aja Kak. Siap ya. Oh, dimasuk ke YouTube ya? YouTube boleh atau Google Drive boleh, nanti linknya yang di-share Kak, yang dikumpulkan ke LMS itu. Oke, siap. Ya. Oke. Terima kasih Kak Jajat. Sama-sama Kak. Oke, sudah cukup ya Kak ya? Ya, gimana ya? Atau mau sama Kak Agus, ya? bagaimana Kak Agus? Soalnya aduh.
Kak Karyadi, Kak Agus, bagaimana? Mumet. Karyadi gimana? Boleh lah. Cuman ini ya. Besok minum obat. Pak Karyadi Kalau- boleh usul nggak Pak Karyadi? Apa? Ngobrol dulu kayak di ruang UKS Pak Anwar. Biar Oke, enak oke. sambil ngopi. Rata kapan? Cuman Jangan klarifikasi. besok ya Pak. Melo. Halo Kak Saya Asa. juga ikut kalau gitu. Gimana Kak Agus? Ini cuman klarifikasi saja loh Kak Asa. Jadi Baik, Kak. penjelasan Kak Asa ini kan di benak pemikiran saya ini kan saya besok harus memberikan nyetor video ke Kak Asa. Videonya itu adalah tampilan saya dengan menampilkan slide PowerPoint yang isinya 8 item itu di hadapannya komunitas ibu, bapak, guru, dan pendukung kegiatan kan gitu. Nah, pada waktu kita membuat slide dan menyampaikan PowerPoint itu di hadapannya komunitas teman-teman bapak ibu guru itu kalau muncul pertanyaan terus jadi problem terus berkepanjangan biasanya gitu, waktunya jadi molor gitu, terus merubah biasanya. Kalau misalnya ada teman komunitas tidak sepakat terus merubah item slide yang kita tampilkan gitu, kan ada terjadi perubahan. Nah itu yang disetor itu nanti slide yang mengalami perubahan atau slide yang apa adanya gitu. Oke Kak. Kalau misalnya ada perubahan, boleh yang ada perubahannya Kak. Seperti itu. Mungkin perubahannya kan hanya sedikit, misalnya Kak Agus melakukan tanaman obat gitu misalnya. Kak Agus punya rencana di lapangan sebelah kiri, tapi mereka mungkin mempunyai pendapat lebih baik di sebelah sana gitu. Itu kan perubahan juga. Boleh Kak diubah, nggak apa-apa. Selama itu perubahannya tidak banyak, nggak apa-apa Kak. Kalau terlalu banyak ya berarti kan namanya temennya bikin program baru itu namanya. Iya betul. Oke. Ya bagus juga gitu. Ya ini intinya kalau menurut saya sebagai sebuah pelatihan pembelajaran yang harus nanti dipresentasikan kan gitu. Nah, ya bagus juga kan gitu. Dan idenya memang untuk uji coba kemampuan kita juga untuk ditampilkan di slide video yang menampilkan PowerPoint itu kan gitu. Ya. Iya, ya banyak ilmunya, banyak problemnya. Ya kendalanya mungkin salah satunya seperti Kak Adi tadi, kita harus mengumpulkan teman-teman itu. Kalau biasanya kita bisa nebeng di acara rapat atau di acara komunitas tertentu itu. Cuman kalau kita ngumpulkan orang yang dikategorikan kayak guru SMP ini kan agak sulit juga loh Kak Asa gitu. Iya betul Kak. Kita undang, mohon bantuannya, kita akan mengundang teman-teman yang aktif di P5 misalnya kan gitu. Oke. Kita punya komunitas teman-teman yang di P5 yang harus mendengarkan tampilan saya sebagai presentasi melengkapi tugas saya untuk RTL misalnya. Oke Kak Agus, ini Kak Egi mau menanggapi Kak Agus. Boleh Kak Egi? Hanya menanggapi mungkin Kak Agus ya, bukan apa ya, mungkin dari pembahasan ini kan kita menyampaikan RTL program kita nantinya yang hanya yang ini Kak, ke guru yang masuk ke yang berkaitan dengan program kita Kak. Contohnya kalau Kak Agus programnya dengan tanaman tadi yang dikatakan tanaman obat-obatan, mungkin hanya satu ke guru IPA-nya Kak,
guru IPA, mungkin guru bahasa Indonesia, sebenarnya tidak banyak melibatkan semua guru sih Kak. Kalau saya itu sebenarnya awalnya hanya 3 guru Kak. Awalnya 3 guru, cuma diminta oleh kepala sekolah harus dipaparkan semua guru Kak. Kemarin saya memang sudah konsultasi dengan kepala sekolah, alangkah baiknya dipaparkan Pak, kayak gitu. Cuman harapannya sih kalau dari sini, ya mungkin teman-teman sini bisa bantu kok Pak. Maksudnya kapan nantinya Pak Agus ingin membuat ini, daripada memang kalau salah satu guru SMP ada berapa, mungkin teman-teman yang waktunya luang mungkin bisa membantu untuk jadi peserta sih Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke, seperti itu Kak Agus. Nanti mungkin yang sesama SMP ini Kak Adi nanti mungkin bisa membantu juga ya Kak Adi untuk hadir. Mungkin nanti berkolaborasi lah kakak-kakak sesama ini. Bagaimana yang penting nanti tugasnya bisa terselesaikan seperti itu. Oke. Kak, ini saya lanjutkan dulu ya Kak ya. Oke, di sini ada sedikit apa ya namanya, pantun. Izinkan Kak saya bacakan. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kakak-kakak. Oke, ini dilanjut pengantar bukti karya. Nanti pengantar bukti karya itu di tatap maya terakhir, Kak. Jadi setelah ini tatap maya masih ada 2 lagi, 2 JP, yang terakhir tentang bukti karya 1 JP. Terima kasih kakak-kakak. Ini saya tutup dulu ya Kak ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir seutuhnya. Terima kasih kakak-kakak. Ini saya stop dulu.